Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kembali mencuat berbagai macam isu, khususnya isu terkait dengan masalah gerakan-gerakan penundaan pemilu. Ada pihak-pihak tertentu yang berharap bahwa pemilu itu ditunda, dan sebelumnya memang sudah ada narasi-narasi dibangun, termasuk juga Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 tahun yang berat dan tahun gelap, malah mengatakan jadi itu sangat berat karena misalnya diduga ada kondisi ekonomi dunia akan mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, isu politik tentang penundaan pemilu itu mencuat kembali, menumpangi isu-isu krisis ekonomi yang diduga akan bisa berdampak pada Indonesia. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, Muhammad Khodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, pada hari ini menyampaikan mengingatkan bahwa penundaan pemilu bakal picu krisis politik di Indonesia. Nah, yang dimuat di portal oposisi cerdas tanggal 10 Februari 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan bacakan tentang komentar Pak Muhammad Khodari yang dimuat pada oposisi cerdas ini sebagai berikut. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Khodari menilai bahwa penundaan pemilihan umum pemilu akan menimbulkan krisis politik di Indonesia. Hal itu diprediksi lantaran isu penundaan pemilu kembali mencuat menjelang kontestasi di Februari 2024 mendatang. Muhammad Khodari, saya belum bisa melihat adanya celah untuk melakukan penundaan pemilu. Dan pun jika ditunda, saya khawatir penundaan itu bakal menimbulkan krisis politik. Ujarnya selanjutnya pada Kamis 9 Januari 2023. Muhammad Khodari tidak melihat adanya kondisi di lapangan maupun internal pemerintah Indonesia yang memungkinkan pemilu ditunda. Selain itu, ia juga tidak melihat pasal-pasal hukum maupun aturan hukum yang memungkinkan diputuskannya penundaan masa pemilu yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan presiden atau lembaga legislatif. Saya tidak melihat ada potensi pemilu itu tertunda. Walaupun partai politik semisal menghendaki adanya penundaan pemilu, mungkin akan mencari pasal-pasal yang tersedia di dalam undang-undang. Dan menurut saya, kata Khodari selanjutnya, pasal itu tidak berbicara penundaan pemilu secara keseluruhan, namun biasanya bersifat sektoral saja, semisal karena bencana alam atau logistik. Menyoal potensi penundaan pemilu karena faktor dana, Khodari tidak meyakini akan hal tersebut bisa terjadi. Sebab menurutnya anggaran pemerintah Indonesia untuk pemilu sudah matang disiapkan meski kondisi ekonomi Indonesia yang dipicu krisis ekonomi dunia terimbas. Krisis dunia yang memang diduga akan mengalami resesi ekonomi, namun inflasi kita prediksi terkendali, pertumbuhan ekonomi kita baik dan berjalan pada tahun 2023-2024. Khodari menganalogikan Indonesia adalah sebuah kapal yang tengah menghadapi lautan yang sedang badai. Oleh karenanya butuh nahoda dan awak-awak kapal yang mampu mengendalikan badai tersebut agar penumpang selamat. Ibarat sebuah kapal ini akan berlayar di lautan yang sedang badai. Kapal Indonesia itu kapal yang cukup kuat, tapi kalau kapal itu tidak dikemudikan dengan baik dan para awak tidak bertugas dengan baik,
Ya, bisa jadi situasi lingkungan lautan yang buruk menyebabkan masalah-masalah yang timbul di kapal Indonesia itu, katanya menutup keterangannya. Ya, kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian dari Muhammad Khodori yang mengingatkan pemerintah atau pihak-pihak yang berupaya untuk mencoba untuk ada agenda-agenda terselubung untuk mencoba untuk menunda pemilu. Dengan begitu berharap bahwa dengan terjadi penundaan pemilu, berharap akan adanya situasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, itu juga rumit karena secara konstitusi tidak mungkin itu terjadi, undang-undang juga enggak, ya. Alasan untuk menunda pemilu juga alasannya sangat lemah. Palingan sebelum-sebelumnya takut-takut bahwa karena resesi dunia akan mengalami resesi ekonomi, maka akan berdampak kepada Indonesia dan akan terjadi kesulitan ekonomi di Indonesia sehingga akan menyebabkan penundaan pemilu. Itu alasannya dicari-cari aja menurut Khodori. Dan alas untuk tentang peraturan perundangan untuk penundaan pemilu juga tidak cukup. Kalaupun toh terjadi, memang dalam undang-undang itu hanya soal bencana alam yang sangat besar yang meluas, itu bisa menyebabkan penundaan pemilu. Tetapi itu juga bisa hanya bersifat lokalitas kewilayahan. Misalnya bencana alam terjadi di Sumatera yang menyebabkan terjadinya bencana besar di Sumatera Utara atau 2 provinsi, itu ditunda di 2 provinsi, tapi yang lain tetap berjalan gitu loh, bahwa nanti kemudian ada pemilu susulan di 2 provinsi itu. Jadi ini kemudian Muhammad Khodori juga mengingatkan bahwa ini jangan coba-coba ada upaya-upaya merekayasa, ada kelompok-kelompok tertentu atau pemerintah sendiri, ada aspirasi dalam pemerintahan untuk mencoba mengganggu terlaksana atau sehingga menyebabkan tertundanya pemilu. Karena menurut dia, pemilu jika tertunda pemilu tanpa alasan yang jelas itu bisa memicu krisis politik yang sulit dikendalikan. Dan kalau terjadi krisis politik, taruhlah misalnya terjadi demonstrasi besar dan terjadi kerusuhan karena gara-gara kebijakan penundaan pemilu yang alasan tidak jelas itu, maka pemerintahan bisa berantakan. Pemerintahan Jokowi bisa ditangkap sebagai sebuah, Jokowi dan pemerintahannya bisa ditangkap dan karena dianggap melakukan makar terhadap konstitusi dan bisa melakukan penyebab dari krisis politik itu. Nah, oleh karena itu kalau tanpa ada alasan yang ini memadai, udahlah, jangan terlalu kejar kekuasaan yang mengakali undang-undang, mengakali situasi supaya ditambah kekuasaan, itu tidak boleh. Toh PDIP sebagai pengusung utama partai Pak Jokowi, Ibu Mega sudah menegaskan berulang-ulang 2 periode kita taat terhadap konstitusi. Konstitusi harus dipegang teguh sebagai suatu dasar untuk bernegara, harus dipegang teguh. 2 periode cukup. Itu Bu Mega berulang-ulang menegaskan itu. Jadi jangan kemudian mencari-cari masalah yang kemudian akhirnya menjadi masalah bagi dirinya dan keluarga dan yang lain-lain, kehancuran bagi bangsa ini. Nah, karena itu saya kira kita sependapat dengan Pak Muhammad Khodori. Jadi kali ini kita sependapat lah Khodori ini, ya. Dia cerdas kali ini, dia sebagai doktor ilmu politik, ya, kesana-sana ilmu politik dan seorang surveyor yang pengamat politik yang selama ini di beberapa tempat, di beberapa hal agak kontroversi gitu, ya. Tetapi dia sebetulnya tidak mengusulkan perpanjangan pemilu. Dia juga tidak sepakat dengan Jokowi diperpanjang masa jabatannya, tetapi dia mengusulkan tentang kemungkinan periode ketiga atau mengusulkan Prabowo Jokowi. Itu pernah terjadi. Nah, tetapi semuanya itu kan harus berdasarkan, terutama misalnya tambah periodisasi masa jabatan presiden dari 2 tahun menjadi 3 tahun misalnya, itu kan tetap juga harus ada perubahan konstitusi dan dasar 45. Nah, jadi kali ini kita sepakatlah dengan Pak Khodori, dan apa yang dikatakan Khodori itu benar adanya, ya. Jangan sampai terjadi karena keinginan sekelompok orang di lingkaran presiden atau dari presiden sendiri yang tidak taat terhadap konstitusi, negara bisa hancur karena akan rakyat melawan dan terjadi bisa krisis politik dan kehancuran bagi negeri kita ini karena keserakahan kekuasaan yang dianut oleh kelompok tertentu, yang dipaksakan oleh kelompok tertentu, bisa menyebabkan negeri ini
atau menimbulkan krisis politik yang bisa hancur-hancuran negeri ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.